Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, tidak boleh kita nyebut diri kita tua, tapi kita harus selalu waspada bahwa kita akan pulang, ya kan? Sebab urusan pulang itu bukan urusan umur, tapi urusan keharusan. Kan kabayang sok kalau tidak ada yang mati. Nabi Adam jalan-jalan karena dinosaurus pan lieur meureun ka urang nagenya. Untung ada kematian. Mungkin yang banyak kalau semuanya hidup, mungkin bukan anak muda yang banyak pinuh kunini-nini aki-aki nya lieur meureun. Untung Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup, kemudian pulang dan tidak datang lagi yang lain dan seterusnya. Dan tidak boleh kita mengukur perjalanan hidup dengan hawa nafsu. Kita lihat ada ajaran agama yang memahami reinkarnasi, ya kan? Kalau kita kan di bibitana ku surga ya, tenang, sabar, nanti ada surga kan gitu. Kalau yang agama itu ada yang mengatakan tenang, nanti juga kita hidup lagi kan itu, reinkarnasi. Ada juga yang menyatakan bahwa nanti akan jadi tanah, kun weh. Sekarang mah bebas aja hidup, nanti juga jadi tanah kan itu. Kemudian yang mengatakan dirinya akan jadi tanah, itu orang nyebutnya ateis, ya kan? Boleh tidak dalam Islam kita memahami ateis? Boleh tidak? Halo, boleh tidak? Boleh. Dah geningan di dalam Quran saya mencari kata-kata ateis itu tidak ada. Tidak ada Ustaz Fajar, ateis. Nuhun. Ateis bahasa Qurannya apa? Enggak ada. Yang ada musyrik, politeis yang ada. Seperti gini, harus nggak kita meminta maaf? Halo, ulang ini teramai gitu. Kalau tadi baca Quran bolehlah serius. Kalau kita mau ngobrol, boleh nggak kita meminta maaf? Harus nggak? Cek nu egois mah harus. Dalam Quran tidak ada perintah meminta maaf. Memaafkan. Terus supaya kita tidak harus minta maaf gimana? Jangan salah, beres. Benar tuh? Betul, jangan salah, nggak perlu kita minta maaf. Nah kemudian, boleh tidak kita ateis? Dalam Quran Allah nantang. Tanyakan olehmu Muhammad kepada mereka yang kafir itu, jahiliyah itu. Apabila kamu tanyakan kepada mereka tentang siapa pencipta langit dan bumi ini, mereka akan berkata, niscaya mereka berkata, Allah, Tuhan dalam versi benak masing-masing. Mereka percaya ada Tuhan. Ada yang mengangkat cinta sebagai Tuhan, seperti ibu-ibu ini. Ya kan? Ibu Tuhannya cinta atau Allah? Serius. Rek nurut ke Allah, rek nurut ke cinta. Bu Dewi. Rek nurut ke Allah, rek nurut ke cinta, ayo. Tuhannya cinta. Sampai ketika cintanya pergi direbut orang, langsung ditulis yang ngerebutnya pelakor. Iya kan? Bebas, kumaha Allah atuh. Setuju kalau kumaha Allah aja? Halo? Hidupnya mending kumaha Allah, mending cinta yang terpenuhi. Jangan politeis, jangan politeis. Tidak ada politeis semuanya. Politeis, yang ateis hanya yang tauhid. Seperti saya pernah ditanya nih oleh pasangan suami istri, Ustadz, kami sering sekali berbenturan tugas. Apa itu? Suami istri itu ribut kan? Sebetulnya apa sih tugas suami dalam rumah tangganya? Sebetulnya apa sih tugas istri dalam rumah tangganya? Ulah menipa belit kieu si genuknya. Kalau saya kasih tahu mau diamalkan. Cicing dua anak teh. Dah kalau tahu kita mau diamalkan tugas istri, tugas suami. Tidak ada tugas buat istri,
Tidak ada tugas buat suami yang khusus dalam rumah tangganya. Saya katakan begitu. Terus gimana tuh Ustaz? Bertauhidlah. Ya kan? Lakukan yang kira-kira Allah ridho. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan apa yang Allah ridho. Bapak lagi duduk, ibu pengen Allah ridho, cepat bikinkan kopi. Kan gitu? Ibu lagi duduk, bapak ingin Allah ridho, cepat keluarkan uang di dompet, gebroken ke ibu. Gitu kan? Setuju? Mari urusan duit, setuju Kang Fajar? Seperti itu. Jadi pastikan bertauhid saja dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita sudah bertauhid, insya Allah aman hidup. Sok. Ibu ingin dapat ridho Allah, anak nakal. Oleh ibu digimanain? Dikasih tahu kan, kamu teh jangan nakal. Ternyata tidak berubah, anger bangor. Langsung ibu paham, ya Allah, saya sudah memberitahu dia, selebihnya saya serahkan padamu karena engkau pemilik hatinya. Beres, masalah? Nggak ada, ya kan? Suami, hayo bulak-balik bobogohan. Putus jeung ieu nyambung jeung ieu, putus jeung ieu nyambung. Aya bu itu suami bokasa. Bogoh kasa saha? Teu kaup aya nu dianting resepeun, pas aya nu dianting gondrong ditingali ti pengker, neng pas malik janggotan sugan teh neng ujang. Nah, perlu kita ngingetin sampai minta cerai ke suami seperti itu. Ngingetin perlu, minta cerai jangan. Biar Allah yang memberikan keputusan, betul? Ya Allah, saya sudah ingatkan suami saya khawatir hati suami saya rangsak, rusak. Karena hatinya pindah mencintai orang lain sampai terperuguh bentuk hatinya. Mangga nyanggakeun ya Allah kepadamu. Udah, urusan suami urusan siapa? Urusan Allah. Tugas kita apa? Wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya mengingatkan sejelas-jelasnya saja. Sehat bulah. Mual kena aku COVID mual. Ustadz Fajar menjelaskan tentang Quran, ibu tuh bisa-bisa. Insya Allah kita sebagai pengajar ya tidak akan pernah putus asa. Mangga werek beleguk saumur-umur mah, betul. Yang jelas saya mengajar, titik, betul. Enteng atau hirup mah. Ya, dibuat ringan bu, jangan dibuat rudet. Sepakat ya. Mulai saat ini dari sini kita start hidup enteng, tidak rudet. Udah. Nah, kenapa tidak perlu rudet? Ingat, jangan rusak hati kita. Karena Allah hanya meminta hati yang sehat pada saat kita pulang nanti. Jangan kenapa tidak boleh politeis? Kenapa tidak boleh musyrik? Pertama, Allah Maha Pencemburu karena hanya Allah yang Tuhan itu hanya Allah, nggak ada Tuhan yang lain. Tapi ada yang diangkat menjadi Tuhan, cinta misalnya. Kalau kita mengangkat cinta jadi Tuhan, cinta itu tidak akan pernah membela kita. Malah dia pergi. Sebelum pergi dia menyakiti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyakiti kita. Semua yang Allah berikan kepada kita meskipun terasa sakit, pasti manfaatnya baik dan besar. Gitu. Ya kan? Tekudurudat. Jangan ada Tuhan yang lain. Tidak ada uang, senyum. Tidak ada uang, pengen makan. Tidak punya uang, saum. Beres. Terus tidak ada buat buka, maut. Beres. Nyanaon deui atuh iwal teh. Meninggal dalam keadaan lapar, surga tidak? Surga. Yang tanggung jawab siapa? Lurah, camat. Itu tanggung jawab atas laparnya rakyat, ya kan? Yang tanggung jawab lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, tak tanggung jawab. Mereka yang ke neraka, orang nu maut karena kelaparan, surga, tenang. Enak ya? Dalam Islam tidak ada yang merugikan dalam Islam. Orang yang kena musibah, orang sakit, orang gelisah, orang gundah, orang yang riweuh hidupnya, ripuh hidupnya. Tidak ada lain ketika dia ikhlas, dia akan dianugerahkan ampunan oleh Allah. Ibu gundah teu praruguh, ampunan datang ketika ikhlas. Suami ibu ada kabar ngaco, katanya ke Jakarta, aripek nyasab ke Garut, kan ngaco itu teh.
Ibu ikhlas, ampunan. Kan itu? Ampunan semuanya dari Allah. Gimana caranya supaya dapat ampunan tanpa harus mendapatkan musibah? Tanpa harus gelisah, gundah, risau, sakit. Gimana caranya dapat ampunan tanpa harus gelisah? Beristighfarlah dan berbuat baiklah. Maka insya Allah tidak akan mendapatkan musibah-musibah itu. Kan gitu. Dalam Islam enak. Semuanya bermanfaat. Ya kan? Ibu nebang pohon di pinggir jalan didenda tuh. Didenda oleh Pemkot kan itu ya. Karena melanggar. Tapi saya sebagai orang Pemkot dan yang bersangkutan boleh tidak nebang pohon? Boleh. Nah, kita teh pemilik semesta ini. Allah menganugerahkan semesta ini kepada orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Orang yang beriman. Kita. Teruskan ke Ustadz Fajar. Dalam ayat-ayat Quran ya Ustadz ya. Dunia ini untuk orang yang beriman kan? Yang tidak beriman punten numpang dia. Karena dia numpang dikasih oleh Allah semuanya untuk mereka. Dibroken. Buat kita jangan, kalau kan kita pemiliknya. Hari nyuguhan tamu sok seueur tara. Halo? Keluarkan seisi lemari kan? Pernah nggak ibu nyuguhan anaknya? Nyuguhan pemilik rumah? Enggak kan? Pemilik rumah masa etik we. Iya enggak? Kita dikasih oleh Allah sedikit aja karena kita pemiliknya. Yang tamu semua dikasih. Tapi jaga jangan sampai kita pemilik rumah jadi tamu. Ada pemilik rumah jadi tamu? Ada. Ketika tamunya balaga. Terus menjadi penguasa di rumah itu. Dan kita jadi tamu. Terus kalau pemilik rumah jadi tamu, benghar miskin. Dimiskinkan. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi pemilik? Jaga kesehatan hati kita. Jangan ada musyrik. Karena surga hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya sehat. Sok di dia yang nujulin pandu sok ngomongkeun batur. Naon sih naon gitunya. Aya batur nu rada geulis saeutik. Make up. Hei, nya kumaha maneh namanya? Masalah bukan dia pakai make up atau tidak. Biarin aja. Sudah kodratnya di make up pantas daripada didinya di make up naon-naon nepikeun ka make vinilek sunlight teu pantas keneh. Iya kan? Aya nu julid gitu. Banyak. Ada orang pakai sepatu baru. Apalah. Sepatu gitu. Aya teh. Ada orang ngeborong daster. Alah, udah pakai daster naon gitu pantas henteu. Aya anu. Cek orang, ya mungkin orang lain. Mungkin tidak ada masalah dengan omongan dia, tapi yang bersangkutan kira-kira jadi sakit tidak? Sakit hatinya. Sudah Bu, kita mah sehatkan hati. Jangan jadi pembawa berita, kecuali kita memang reporter, ya kan? Tiba-tiba datang ibu teh sebagai pembawa berita, ece, apal teh tadi di Murobis ya. Nu geulis nu eta teh geuning, nya kunaon di Soledad meni eraeun. Naon maksudna memberikan berita itu? Perlu tidak? Syukur saya syukur. Cek urang geus ya. Aya nu kitu Masya Allah. Jangan menjadi pembawa berita. Boleh jadi berita yang kita berikan merusak hati orang lain. Kalau kita tidak cukup ahli untuk memberikan kabar. Bahkan Ustadz, anak pernah menyampaikan, anak kumpulin ini Ustadz. Ustadz muda, yang anak kenal aja. Yang bahasanya seket tanpa memahami perasaan mustami. Main iris saja. Ada yang pulang langsung nyeri hati ke Jokowi. Ada yang pulang dari pengajian nyeri hati ke Prabowo. Ada yang pulang pengajian nyeri hati ke Ustadz ieu, anu pulang pengajian nyeri hati ku itu ku ieu. Ya Allah, pulang ngaji itu nggak boleh sakit hati, harus jadi sehat hatinya. Ya. Bahasa nanti kita saudara-saudara sekalian. Kapal udara di talian. Wow, langsung orang teh gelisah, engke kumaha nguluranana cenah. Langsung mikir kapal udara si galang layangan. Ya Allah, teu perlulah
Bu, istri ingin masuk surga, ibunya sehat. Tapi boleh nggak, bisa nggak, mungkin nggak, dan sering tidak ibu membuat anak sakit hatinya, membuat suami luka hatinya, tanpa ibu sadari bahasa ibu fast track langsung, papa, nah itu pakai sepatu gitu ke kantor, ganti, eta teh tengenaheun, iroh tengenaheun. Papa sayang, mama ngerasa sepatu ini lebih pas deh buat papa. Ulah, manya eta mah nu hiji hideung, nu hiji beureum, tak ieu hideung dua anak. Beres. Sehat. Bahasanya lebih bagus. Suami pakai baju tuh para ruguh. Enggak usah, Papa teh mau ngantor rek ngojay. Pakai baju siga gitu. Enggak usah pakai begitu bahasanya. Langsung bawakan aja bajunya. Cik cobian pa nganggo acuk nu ieu. Tuh kasep, terus anu ieu ka kantorna. Beres meureun nya. Seperti itu. Atau bapak makan, kebetulan ibu siapkan kikil. Papa eta mah kikil yang baru dah kolesterol. Nggak usah marah. Oh, resepen kikil geuning. Menu berikutnya kikil disumputkan untuk bapak dang daunan aja. Mama ieu teh naon? Nggak ada. Hanya ini, ya. Raos gerapa cobian. Dah aja. Nggak usah pakai molotot, bener? Betul? Istri sering nunggu suaminya pulang larut malam. Jam 7 malam belum pulang, langsung di WhatsApp suaminya. Pak, kunci rumah hilang pak, kemana pak? Ini rumah belum dikunci, alah mama sieun. Balik mah. Pulang. Tekudu, papa balik siap, muntah dikadek. Tekudu gitu, tekudu, betul ya? Nggak usah. Banyak cara yang menarik yang tidak membuat orang luka. Pilihkan bahasa itu. Ya. Karena yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita kejar surga. Caranya kita sehatkan hati kita. Kalau hati kita sudah sehat, jangan pernah membuat hati yang lain sakit. Karena sakitnya hati yang lain kita ikut bertanggung jawab, kan itu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi udahlah, jangan musyrik. Jadi buat jangan musyrik lah. Suami mau jatuh cinta lagi, mah enggak weh, enteng aja lah. Paling kita terus mendekatkan diri kepada Allah karena Tuhan kita hanya Allah. Suami mah enggak weh, mau jalan-jalan, hanya menikmati berputar di kitaran dunia saja. Kita terus lurus kepada Allah sampai kita berada di puncak tauhid kita. Kita menatap suami dari atas ke bawah. Kira-kira ketika ngelihat suami bobogohan sementara ibu sudah ada di puncak tauhid, ibu bakal marah atau nangis? Nangis, sedih ngelihat suami. Ya Allah, boga salaki Cileupeng. Iya, ada Cileupeng atuh. Hanya menikmati wanita-wanita itu ya kan? Cileupeng teh. Nyatut ulah Cileupeng atau ulah Cileupeng. Cileup. Tuh, udah diteruskan. Cileup. Tuh, udah diteruskan. Make peng. Itu juga diajar tahsin tadi, Cileup. Tuh, diterus pantasin gitu. Qul wallahu ahad. Nah, jadi sedih nggak kita ngelihat anak-anak tidak? Sedih. Sedihnya tapi tetap tidak menghancurkan kebahagiaan tauhid kita. Hidup ini egois, sis. Egois. Hidup saya untuk saya, menyelamatkan saya sampai kembali kepada Allah dengan benar. Ustadz Fajar untuk Ustadz Fajar, Ikhwan semua untuk kita sendiri. Saya ingin berbuat supaya sampai kepada Allah, kan gitu. Terus apa gunanya pasangan suami istri itu? Saya tidak minta apapun dari suami saya tidak minta apapun dari istri saya. Saya akan memanfaatkan baik buruknya dia untuk perjalanan saya yang harus semakin matang menuju Allah. Sepakat? Ternyata suami pembohong, ya udah kitanya cerdas saja, beres. Masalah dengan suami pembohong. Mama, tadi papa ke bulan asik nggak sih Cileupeng ya, antep beres. Bulan ngalamun hirup teh, nggak usah jadi rudet ya. Siap ya, mulai hari ini tidak ada yang rudet lah. Hari ini dan seterusnya sampai akhir hayat kita tidak termasuk orang Cileupeng. Kita jalan saja menuju Allah dengan kebaikan kita. Ada orang berbuat salah, antepkeun, sepakat ya?
Ada orang yang pedit pisan, keun antep. Ada orang yang bogo kasasa, antepkeun, beres. Ya Allah, suami saya teh menikah di tuka dia, bobogohan teh menijeng sasa. Mudah-mudahan semua wanita di muka bumi ini mendapatkan hidayah. Ame suami saya merasa tidak laku, beres tuh. Oke, bogoh ka dia teu payu, bogoh ka dia teu payu putus asa tuh. Suami nanti disasarung kunaon Pak? Eueuh nu bogoheun rada tah. Tah karasa jadi jalma teu payu kan itu. Jadi jangan dimaki si perempuannya, jangan dimaki juga suaminya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada wanita di muka bumi ini, supaya jangan maksiat lagi. Nanti suaminya mau maksiat, nudaikeun rudet teu. Keluar rumah jam 7 malam, setengah 8 balik deui, kunaon Pak geus balik deui? Nudaikeun. Sedih pisan, sedih jadi makhluk teu payu kan itu. Udah tidak usah dibuat liweuh ya. Dah, tauhid saja. Tugas saya, istri saya ngaco, apa saya perlu risau? Enggak lah. Itu dari sejak awal rumah tangga saya tidak pernah merisaukan istri saya. Saya mendoakan, menuntunnya dengan baik. Kemudian alhamdulillah hidayah dari Allah dan barokah ya, qadarullah, istri saya baik. Saya beli satu benda, kemudian istri saya memecahkannya. Saya hanya menyatakan saja terima kasih ya Allah, ini training. Latihan yang kau berikan untuk saya sabar menghadapi ini, dan latihan yang kau berikan untuk saya mencari uang lagi membeli itu. Beres? Aman tuh? Aman. Mama, apal teh eta teh 17 juta. Ada laki-laki yang berbicara seperti itu ketika 17 jutanya dirusak? Ada. Mahal. Saya waktu itu, ya Allah, alhamdulillah, saya sudah berbagi 17 juta dengan pedagang. Mudah-mudahan pedagang itu bisa menggaji karyawannya. Mudah-mudahan karyawannya bisa menafkahi keluarganya. Mudah-mudahan keluarganya menjadi berkah gara-gara nafkah dari dia. 17 juta saya manfaat tidak yang tadi dipecahkan? Manfaat. Mungkin saya bilang sama istri saya, Mama, thanks ya. Saya harus ngeluarin lagi 17 juta lagi. Mudah-mudahan ini lebih manfaat lagi. Tadi dari toko ini saya beli yang 17 juta itu, dari toko itu 16,5, insya Allah saya beli lagi. Mudah-mudahan makin luas uang kita nyebar ke banyak kehidupan orang. Bahagia nggak sih? Kalau saya belinya hanya satu, manfaat saya dari satu ini kan itu. Tapi karena pecah jadi saya belinya dua, betul? Dari dua manfaatnya lebih besar tidak? Kudu jadi riweuh, bener. Aman ya? Ibu beli ayam, pulang dari sini teh ke ya frozen food, beli keresekan, sampai ke rumah simpan di meja makan. Masuk ke dalam, ningali ucing keluar keur parbut hayam, ya Allah, eta ucing keur mencari nafkah. Nuhun ya, beres. Ulah digebah terus dibaledog, ngambil senapan tembak. Tekudu berbagi dengan kucing, boleh? Bu, beberapa bulan yang lalu saya menemukan ada ibu sepuh meninggal dalam keadaan senyum, padahal dia ibu-ibu rumah, diem di rumah gitu kan. Yang datangnya ngabring dong. Saya tanya kepada orang seisi rumahnya, ya, apa sih yang dilakukan oleh ibu ini? Sederhana Bu, diem karena udah sepuh kan. Tete dari dulu kata anak-anaknya, dari sejak muda, dan dia ibu rumah tangga pure. Aya nu lewat, yang kan dia iya kanggo jajan. Aya nu lewat lagi, ecil kan dia iya lumayan, nggak banyak, nggak besar, tete 5.000, 10.000, 1.000, 2.000, gitu aja. Rajin pisan, dan anak-anaknya paham bahwa ibunya rajin memberi, jadi anak-anaknya sering mensuplai. Qadarullah, anak-anaknya sukses, mungkin dibuat sukses oleh Allah untuk menghidupi ibunya. Bengar kamu, ibu kamu butuh duit, sok berbagi kan itu. Yang datangnya tidak ada yang saling kenal itu waktu pemakaman. Luar biasa. Hari ibu ke surga mual. Lihat wajah-wajah penuh bencana gitu. Wajah-wajah error penuh bencana. Ayah anak ketemu ibu, mama kabur. Malaikat ge moal nanya, mau nanya ka si eta sieun dicarekan. Bereun kitu. Da ibuna gede amak. Ulah ya.
dibuat sehatkan semua orang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hati kita, supaya hati kita, Bu, supaya badan kita mudah menyerap protein, vitamin dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, minum dengan air yang benar. Ini saya sepakat, ini air yang benar. Sudah saya coba. Air selebriti ini saya minum rutin. Bukan iklan, tapi dijual. Ya. Sudah minum air yang benar, apalagi? Olahraga, ya kan? Supaya semua asupan bisa terserap tubuh dengan baik tanpa menjadi residu sampah di tubuh kita. Apalagi madu, ya kan? Baik madu secara manusiawi maupun madu secara nabati. Hari madu manusiawi apal merenya, madu secara nabati juga apal merenya. Sok diledek we urusan madu manusiawi, Mas Tad. Nah, minum madu sehari 1 sendok teh sajalah, tidak usah banyak. Tergantung ukuran tubuh kita. Ya. Sudah madu, tidak salah kalau kita juga minum propolis, ya. Buatan mana we propolis? Propolis. Insya Allah semua yang kita makan dan semua gerak kita akan menjadi kekuatan yang memberikan daya tahan tubuh. Nah, sekarang itu supaya mudah menyerap nutrisi, ya kan? Bagaimana supaya hati kita mudah menyerap hidayah? Nutrisi hidayah. Gimana caranya supaya hati kita mudah menyerap hidayah? Supaya mudah ke surganya, kan kita mengejar surga ini harus mendapatkan hidayah. Ada ibu nu ngaji-ngaji tapi teu asup teh. Ngaji-ngaji, Bu, tadi pengajian naon teuing si ustad ngadon kitu. Aya anu kitu. Bu, tadi pengajian naon? Kacau lah. Naon atuh juga kacau. Aya ada pengajian tahsin unggul. Bu, tadi pengajian naon? Nah, teu jempling we naon. Anaknya juga nggak sadar ya kalau nanyanya ke ibu nutorek. Nya jempling itu rek tahsin kumaha gogorowo kana ge Ustaz Fajar ku nutorek mah lohok we. Kan gitu. Bagaimana caranya supaya nutrisi hidayah bisa menyerap di hati kita? Buang kesombongan. Tapi dah hese kalau belum ada hidayah mah membuang sombong. Baik. Di benteng terdepan saja yang harus kita bersihkan supaya bisa masuk nanti hidayahnya. Apa? Zakat, infak, sodakoh. Saya teman juara lah. Saya mencoba untuk tidak menjadi hamba Allah yang pelit ya. Saya pengen mencoba jadi hamba Allah nuberehan. Ke anak-anak, ke menantu, bro-broan. Bro, sini bro. Kan bro-broan. Jadi saya pengen harta saya tidak berpengaruh untuk saya. Ustadz Fajar dengan saya satu kesatuan. Satu alma mater. Kami memahami sama, siapa yang disebut Tuhan itu. Dalam teologi yang disebut Tuhan itu siapapun, apapun yang mempengaruhi dan mengubah sikap kita, itu Tuhan. Ada uang sumringah, tidak ada uang kerung, Tuhan. Jatuh cinta berbunga-bunga. Putus cinta jadi batu ngejentul, itu Tuhan. Karena hati-hati kita mengangkat Tuhan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi gimana tuh sibukatullah yang harus mempengaruhi hidup kita, pribadi kita, karakter kita, jalan hidup kita, kebiasaan kita, hanya Allah saja. Ya, itu Tuhan. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh uang? Ada uang seri, tidak ada uang baut. Suami ngasih uang, meni penuh cinta memperlakukan suami. Si sayang mau minum apa sayang? Sirup make sop. Mulyo tuh prarugo.
Aku punya minum baru sayang, kolak batu. Itu mah lamutan awet. Jangan cinta dan perlakuan mesra kita kepada keluarga kita dipengaruhi oleh itu. Ada uang manis, tidak ada uang manis. Perjalanan kita senyumin aja semuanya. Sepakat? Udah enteng. Caranya buang yang kita anggap mempengaruhi kita. Suami cintanya berpengaruh, piceun, sodakohkeun, udah. Mau masuk neraka gara-gara kita cinta kepada suami? Hei, mau masuk neraka gara-gara kita cinta suami? Jangan. Cintai Allah saja, perlakukan suami sebaik-baiknya. Kemudian supaya suami tidak terlalu kita cintai, supaya suami tidak terlalu mengikat perasaan kita, apa yang harus kita lakukan? Sodakohkeun, mejang duaan. Ya, punten. Aduh, itu Tuhannya suami itu, Tuhannya perasaan itu. Kenapa ya dalam Islam ada itu, ada perintah itu ya untuk wanita kan itu? Fankihu mat, kenapa ya ada perintah itu? Ujian dari Allah. Karena ternyata siapa orang-orang yang banyak musyrik itu Ustaz, laki-laki perempuan. Perempuan. Sepakat saya dengan Ustaz. Can ngajawab ge perempuan. Perempuan. Yang banyak musyrik itu perempuan. Ke SD anak musim ulangan takut dia nilainya jelek. Ibu ikut stres ngajarin anaknya kan gitu. Pabulit anak tuh naik, ibu sedih, menangis, kecewa. Nilai sekolah, raport jadi Tuhan. Bapak tekitu. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Eta musyrik. Ya, buang. Zakat, infak, sodako. Terpengaruh oleh harta, sodakohkan. Terpengaruh oleh cinta, atur cintanya supaya tidak mempengaruhi kesehatan hati kita. Ya kan? Ketika Allah memperlihatkan keburukan suami, pernah ibu melihat keburukan suami? Halo? Pernah? Saya nggak pernah melihat keburukan istri saya. Kunon tidak pernah. Sebab dari sejak awal, waktu selesai akad nikah, saya mencoba menjadi orang yang paling bahagia. Caranya saya puji terus istri saya sampai tadi pagi. Dipuji terus istri saya sampai saya tidak menemukan keburukan istri saya. Siapa orang paling bahagia? Orang yang mampu menemukan kebaikan dan tidak mampu dan juga tidak diperlihatkan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang buruk. Bahagia tuh. Saya datang ke sini, saya ngeliat ahli surga semua. Itu mah bidadari itu. Bahagia nggak saya berhadapan dengan bidadara? Bahagia tuh. Saya orang paling bahagia. Karena saya tidak bisa melihat keburukan dan tidak oleh Allah dipertontonkan keburukan itu di hadapan saya. Istri saya tidak pernah ada celaknya. Nggak pernah, karena nggak pernah pakai. Ada kan istri tercela, celana disimpen pipi, teteh tercela. Salah nyela gitu. Tidak ada celaknya. Itu luar biasa. Pernah ibu disakiti, menemukan kekecewaan dari suami? Apa maksudnya Allah mempertontonkan itu? Allah memberitahu yang sempurna, indah dan baiknya hanya aku. Jangan kamu tumpahkan cintamu 100% untuk dia yang memiliki keburukan. Setuju? Tapi tetap jadikan suamimu sajadah untuk kamu sujud kepada Allah. Itu. Karena kebahagiaan tidak datang dari suami, tidak datang dari harta, tidak datang dari kemewahan. Kebahagiaan datangnya dari keikhlasan. Ya Allah, saya ikhlas punya suami dengan segala kekurangannya. Izinkan saya hanya mencintaimu dan biarkan saya merindukanmu. Dahsyat. Saya akan perlakukan suami saya seperti engkau perintahkan. Saya akan lakukan sesuatu yang baik saja untuk dia. Suaminya datang, tetap diperlakukan cantik oleh ibu. Ibu stylenya style PSBB.
Ya pan aya gaya gaya shopping jeung gaya PSBB. Apa gimana gitu style PSBB? Daster. Gonta-ganti daster teh da bosen atuh. Eta deui mah. Kemarin bunga-bunga, sekarang gambar potnya. Mama ning aya nama gambar pot teh daster teh pot, pan kembangna nu kamari. Engke ku bapa bukaan, hijikeun insyaallah potna dina kembang. Kembangna dina pot. Beres bukaan ku bapa simpen na ember, ibu teu nganggona naon, beres enjingna ibu pakai bunga yang ada di atas pot. Iya, tuh geus aya dina pot. Beres merenya. Kenapa tidak kita isi dengan kegembiraan saja? Tetap baik meskipun kesebelen. Terus ternyata di pipi suami ada lipstik. Pas di kancing suami aya ngabelit rambut. Geuleuh teu? Ih si papa ini rambut saha sih? Buka, piceun. Jeung aya lipstik segala. Dan ibu tetap tidak berubah, tetap senyum. Kira-kira suami enggak ngelihat istri seperti itu? Alas ya, digaplok, alas ya, digaplok. Tapi tidak digaplok. Ya, ari rek bobogohan teh sing profesional. Kieu mah gampang atuh kana paseana. Beres benernya. Saya yakin suaminya dengan kesejukan ibu dia lebih betah di rumah daripada dengan kekasihnya. Karena orang yang jalan dengan kabogohna itu tidak tentram itu, sagala dilarang. Jangan gitu, mending gitu aja. Jeung istri mapan babarengan dari sama-sama Cilepeung dulu. Kebiasaan-kebiasaan buruk sudah dimaklumi kan? Buang sampah di mana saja, makan tidak habis, malah makan ge disarara treng. Geus maklum istri makan itu. Jeung kabogohna tertekan dia. Emang nyaman gitu bobogohan cenah? Banyak laki-laki yang stres, stroke hanya karena tidak nyaman punya kekasih. Kemarin ada bapak sepuh usia 85 tahun. Dia ngasih sama saya proposal. Apa proposalnya? Proposal santunan anak yatim. Saya baca detil de sepuhnya, saya baca detil. Nah, anak yatim dengan limaan abah, saya bilang. Nya eta teh yatim. Jeung ibuna mohon. Maksudna menyantuni sae teh, indungna ame budakna kaparaban. Ieu teh saha abah? Mun jeung make proposal ternyata dia sedang jatuh cinta kepada wanita itu. Si abah 85 tahun tanpa istri teh. Masya Allah abah. Saha ieu teh bah? Diperlihatkan fotonya. Umurnya 85 si abah, si wanitanya umur 42. Jauh teh ngatuh abah karunya nungtuna. Lagi ngobrol gitu teh dia langsung ke sakedeung aya WhatsApp cenah gitu. Beri kieu. Aduh nulis teh salah wae. Aduh. Yang seperti itu kalau disuruh putus kira-kira setruk mah. Yang seperti itu setruk kalau disuruh putus. Jangan disuruh putus. Ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya telepon wanitanya. Leres caket sareng abah, mohon. Saya yakin tidak tulus. Mengharapkan sesuatu karena si abahna Dendi Benghar. Nah kemudian apa yang saya sampaikan kepada si wanita itu titipnya abah. Saya bilang gitu. Titip abah jangan macem-macem. Sebab kalau saya suruh putus juga pasti setruk, geus bahaya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah jangan kau tuakan saya dan jangan kau biarkan saya jatuh cinta pada saat tua. Ya. Dan kalaupun harus meninggal, saya berharap saya duluan meninggal sebelum istri saya. Saya tidak sanggup jatuh cinta saat tua. Teka bayang tuh. Terus jatuh cinta teh ke anak uncal, pan acelang-acelangan. Berat, ya. Itu. Baik. Zakat, infak, sodakoh untuk membersihkan hati kita. Sepakat ya? Sehatkan jiwa kita, sehatkan hati kita dengan itu. Jangan si harta disimpan itu bisa karatan, berjamur di dalam hati kita, ya kan? Setelah berjamur jadi rusak tidak? Jadi rusak. Tentang harta nih,
Apa yang membuat kita bahagia dengan harta kita? Ketika kita mampu berbagi, ketika ibu bisa masak, kemudian masakan ibu dimakan oleh semua. Bahagia pesan kan itu. Harta itu membahagiakannya saat diberikan. Saya setiap Jumat berbagi dengan lansia. Ini program persahabatan kami, terus bersahabat, nabung yang celengan, setelah nabung kemudian kita bagikan. Guru saya nanya sama saya, woi ke surga ulangan sakituan sepi, ajak teman-teman saya, ajak melalui WhatsApp, rutin lah 30 juta setiap Jumat saya bagikan. Satu orang lansia 500.000 saja, lumayan ngarenghap samingguannya. Kenapa lansia laki-laki? Lansia laki-laki karena laki-laki mah seumur hidupnya sampai maut wajib memberi nafkah. Ya sugana sakali eta mah dia memberi nafkah. Dia jamaah masjid ngahuleng di masjid. Dan ketika saya berikan itu dengan teman-teman tim bagikan. Setelah dibagikan kita ngumpul. Setelah berbagi kita ngumpul tengah malam. Saya dengan teman-teman tuh ngumpul tengah malam Jumat, berarti Jumat malam, malam Sabtu. Ngumpul, kita semua ngopi. Tersenyum bahagia karena bisa berbagi. Harta itu membahagiakan saat dibagikan. Ketika harta itu disimpan, kita akan merasakan kemiskinan. Sok ibu punya tabungan 10 juta. Flat. Nambah 10 juta 500, seneng. Dipakai 500 nya 400, masih 10 juta 100. Terus ibu ada perlu lagi 500 lagi, berarti tinggal 9 juta 600. Ketika uang ibu jadi 9 juta 600, asa kurang tuh, asa miskin. Ya, Allah, ngurangan saldo, tambahan deh. Kepake 5 juta, wah, habis, tambah lagi kan itu. Ketika uang itu disimpan, kita akan merasakan betapa kurangnya harta kita. Tapi ketika dibagikan kita akan merasakan kebahagiaannya. Itu. Tentang harta seperti itu tah. Apalagi kalau saya dapat nasihat dari bapak saya. Cari sesuatu yang akan kamu jemput. Jangan kamu mencari sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Jadi saya nyari tapi surga ini unggul nu bakal dikantunkeun matos. Perlu saya nyari kekasih lagi, moal ada bakal ditinggalkan, betul? Kayak maut udah. Kata istri saya, pak tinggali pak, itu lucu pak. Si Umi ngarusak mata bapak, nanti bapak punya penyakit ain deh. Kerma eker si ain teh lucu pisan, Nur Aini. Terus pak itu pak, terus gitu istri saya memprovokasi supaya saya jatuh cinta gerak. Pak bapak teh umur nges 43 pak. Bapak harus dinamis, bapak harus muda lagi. Umi, kita diajak jalan ku si gelis teh ka mall, terus manehna tengah gidi gancang, urang lalaunan penting ngaleun meureun. Nggak saya mending jeung Umi nu sama-sama laun kan itunya. Iya saya jalan sama yang 30 tahunan, saya 42, udah tinggalin. Si Bu eta mah sirik wae urang 42. Kalau slow. Kita buktikan di akte kelahiran kita. Itu. Jadi saya tidak akan mengotori hati. Ya. Sehatkan hati kita supaya daya serap hidayahnya. Yang paling utama itu. Yang kedua, untuk penyerapan hidayah yang lebih bagus, bukan hanya madu, bukan hanya air, bukan hanya propolis, tapi keseluruhannya ilmu. Sing rajin bu, baca-baca. Ternyata ilmu itu tidak datang dari ilmu-ilmu kita di usia kita. Saya menemukan banyak ilmu ketika saya menyertai keponakan saya belajar. Keponakan saya anak SMA. Wah, pinjam laptop lah, pakai. Saya diem di sebelah dia belajar. Dia dengan gurunya di daring. Saya dari situ dapat banyak hikmah. Itu luar biasa menurut saya. Oh ternyata ilmu itu tidak datang dari kelas kita. Bisa juga ilmu itu datang dari kelas lain. Terus suatu saat dia ada teman,
Ada temannya nanya juga tentang ilmu kebinatangan, zoologi menurutnya. Terus bagaimana menjadi pawang harimau? Cina? Saya langsung tes pawang harimau. Pantesan banyak rumah tangga yang tidak harmonis karena salah memilih pawang. Kalau suami harimau, ternyata ibu pawang uncal, kira-kira bisa mual? Bisa mual jadi pawang suaminya? Bapak harimau, ibu pawang uncal, mual nyambung, dileg-leg, betul? Kalau bapak harimau, ibu jadi pawang harimau. Kalau bapak gajah, ibu jadi pawang gajah. Kalau ibu macan, bapak harus jadi pawang macan, betul? Itu yang disebut mengerti. Pasangan saya alhamdulillah mengerti saya. Kenapa? Saya macan, dia jadi pawangnya. Ada satu lagi yang bicara, kacau, suami saya mah tidak mengerti saya. Emang kenapa? Saya kan gajah, dia pawang manuk, atau ternyambung. Menyaja gajah dilatih hiber, pentu beres. Ya benar tuh. Itu yang disebut saling mengerti teh, jadilah pawang yang tepat untuk pasangan kita. Jadilah, itu dari pelajaran ilmu kebinatangan di anak sekolah itu. Oh, ternyata kita harus jadi pawang yang benar. Nah, nanti ibu langsung pulang ke rumah tatap suaminya, manuk uncalnya. Itu ya, harimau uncalnya. Itu. Langsung ibu menatap suami ibu. Oh ya udah. Dia ternyata kucing, baik. Saya akan jadi pawang kucing yang baik. Memahami bagaimana cara menundukkan hatinya. Itu. Serap ilmu. Ya. Tadi zakat infak sodako, keluarkan, hati kita bersih, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ini ada kalimat bahasa seperti itu, carilah ilmu dari sejak dibuayan sampai ke liang lahat. Kenapa harus seumur hidup mencari ilmu? Karena problem selalu datang berbeda setiap harinya, meskipun materinya sama, bentuknya berbeda, hanya ilmu yang bisa mengatasinya. Itu jam 13. Bukan 13 lebih 11. Ya, yang ketiga, sudah kita bertauhid, menyehatkan hati kita dengan tauhid, berzakat, infak, sodako, dan berilmu. Yang ketiga, untuk bisa membuat hati kita pulang sehat, bukan memilih teman, tapi jadikan teman kita cermin, jadikan teman kita trainers yang melatih kita untuk menjadi insan terbaik. Aduh, orang boga, saya punya teman ini cerewetna luar biasa. Biarkan, mudah-mudahan telinga kita kuat. Beres? Aduh, eta Bu Dewi, saya punya teman tukang ngomongin. Tukang ngomongin saya kemana-mana Bu Dewi, kebayang tuh, capek tuh sih, capek ya. Terus gimana caranya supaya dia nggak ngomongin? Makanya harus dibekem. Enggak, saya hanya akan berbuat yang baik-baik saja. Perbuatan saya selektif di hadapan dia. Setiap berbuat baik betul-betul ikhlas, sehingga yang terbaca oleh dia hanya kebaikan saya saja. Kira-kira gara-gara dia tukang ngomongin, kita makin baik gak? Kenapa yang tukang ngomongin banyak jumlahnya? Karena nu pantas diomongkeun lagi banyak. Betul? Nupi omongeunana banyak. Bagaimana supaya saya tidak pi omongan? Saya tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dia bikin gosip. Itu. Akhirnya saya selektif berbuat di hadapan dia. Kira-kira jadi baik tidak? Baik. Gibah itu dosa. Saya membicarakan dia berdua. Dosa tuh? Dosa. Tapi itu kecil saja. Yang besar mana? Membicarakan orang lain, keburukan orang lain di sini, di hati sendiri. Si Bu Nenden kacau, aduh, liar lah. Misalnya, sendiri aja saya ngomongin ibu. Itu besar nggak dosanya?
sangat besar karena tidak ada yang mengingatkan. Kita ngobrolnya dengan setan yang yuwaswisu fi sudurinas. Karena itu udzukurullaha dzikran katsira, zikirlah sebanyak-banyaknya daripada orang ngomongkeun batur dinu hate orang yang belum tentu kita bisa ngerem sampai si amit-amit sampai gitu, merusak jiwa itu. Masya Allah, jangan ya. Pernah ngomongin suami sendiri? Halo, gibah itu nggak boleh, dan itu gibah yang salah besar itu. Jangan ngomongin suami lagi dinas luar, nanan wae sih dinas luar teh, mulai telepon temennya, cek si akang sok dinas luar, osok naon wae sih di sana, oh banyak teh itu teh yang ngerjain ini. Terus di sana suka ada teman, ya iyalah dari sini juga perginya rame-rame rombongan biasa nama. Oh, itu teh laki-laki semua? Ya enggak lah, ada perempuannya juga yang biasa menyiapkan berkas dan lain sebagainya. Terus perempuannya teteh nu pergi teh nu gareulis ya teteh. Ya tergantung tugas ce. Eta di kantor gareulis teh perempuanna, kalaresan di kantor urang mah gareulis ada apa liurnya. Jeung nanya denya cek urang mah, mangga ya Allah keluar, lepas dari pagar rumah saya keluar, suami saya milikmu, bimbing, tuntun, beres, lepas ya. Yo mah yo di pikiran, cangkelah ya. Nah itu, baik hadirin, jalan ke surga yang ketiga bukan memilih teman, tetapi memanfaatkan teman sebagai sajadah kita untuk training, melatih kita, juga untuk kita membangun sikap bijak kita. 2 pertanyaan, silakan. Cung. Satu saja. Bener ya? Cek. Itu tuh 2. 1, 2. Ini yang pertama siapa? Saya minum air ini, alhamdulillah lambung saya bersih. Mana Bu Dewi nuhun nih, China juara ini. Iya, saya minum ini di Uyuk. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz Damang. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Ini Ustadz Hadi tertarik dengan yang tadi Ustadz sampaikan. Berzikirlah ketika kita sedang bersendiri dan berpikir tentang sesuatu yang negatif. Bagaimana ketika kita Ustadz menghadapi situasi COVID sekarang ya, dengan kejenuhan, dengan situasi yang memang sangat tidak diinginkan, saat itu kita timbul pemikiran, kenapa kok terjadi seperti ini? Artinya pemikirannya itu negatifnya langsung kepada Allah gitu Ustaz. Apa yang harus dilakukan menghadapi situasi sekarang pada intinya? Pertanyaan luar biasa, bagus sekali ini. Begini, kita ada jenuh kan? Ternyata Bu, betul, jenuh membuat kita kufur. Betul itu. Terus kenapa kita jenuh? Oh, ternyata bisnis online yang laku keras sekarang apa? Daster dan mainan anak-anak. Mainan anak-anak, ya makanan nomor 3, makanan di urutan ketiga. Kenapa daster? Ibu yang kreatif selalu membuat rumahnya berbunga. Beli daster nu marurah, nu kira-kira di benyeng murudul. Itu daster laku. Ibu yang kreatif, dia beli mainan untuk anaknya. Mainan apa dia pilih yang membuat anaknya betah, bukan hanya sekedar senang. Terus dia pilih seperti itu. Itu luar biasa itu. Jadi ternyata kita orang Indonesia, khususnya muslim muslimah, di tengah-tengah suasana lockdown di rumah atau PSBB atau mengunci diri di rumah, akhirnya kita tahu betapa tidak kreatifnya kita, kan itu ya. Kita kehilangan kreasi, diem capek aja. Padahal saya nanyakan ke istri saya, "Wi, teu capek di bumi we?" Biasa genage di bumi karena istri saya orang rumah. Mungkin satu-satunya istri Ustadz yang tidak pernah jalan-jalan dibawa oleh suaminya, istri saya.
ya kan, diam di rumah nih. Jadi mau PSBB mau tidak, diam aja di rumah dia mah. Nyebor sampai tanamannya berbunga bagus, sampai tetangga minta kasihin dia nanam lagi. Dia mengkreasi masakan sampai kami betah karena masakan setiap hari berubah-ubah. Padahal harganya murah. Eta aya sampe ketawa, sampe jeletot, sampe baut. Dari sampe aja ada 20 varian. Nepikeun ka sampe geneuk. Itu sampe geneuk teh mun ka sebeleun baledokeun geneuk berarti. Itu sampe. Belum lagi nanti ada macam-macam lah, itu dari masakan. Ternyata saya akhirnya bisa punya kesimpulan sementara di tengah pandemi ini. Saya menemukan jangan rusak tauhid kita dengan hilangnya kreativitas kita. Itu saya pernah menyatakan itu. Apa hubungannya kreativitas dengan tauhid? Ternyata kreativitas membuat tauhid baik. Mama menigelis wae seumur-umur ini. Aku setiap melihat mama asik lagi. Kenapa sih? Akhirnya suaminya tidak kemana-mana kan? Terjaga imannya kan? Akhirnya suaminya bersyukur kepada Allah, terjaga imannya kan? Itu karena apa? Karena istrinya kreatif. Pakai baju nate, teh. Dia memilih baju murah, banyak warna-warni dan digunakan sesuai dengan kondisi. Mun keur ceudem pantas pakai baju abu-abu. Kan enggak ya? Pakai baju kuning, merah yang terang. Kalau lagi terang, ulah pakai baju putih. Koneng ulah pakai baju nu ceudem kan itu. Jadi mata suami teh terawat gitu loh. Saya sepakat, pertanyaan ini bagus sekali, mudah-mudahan kita juga bisa memilih. Suami arsitek, jangan pakai baju gambar bangunan. Penayanya baju gambar gedung gitu ya. Ulah bosenan. Suami arsitek, bajunya atau gambar bunga ya. Atau daftar harga-harga material. Mama marurah gini di mah. Kan itu. Jadi kreativitas. Jadi gimana? Jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita yang tidak kreatif menghadapi kondisi ini. Mangga Bu? Assalamualaikum. Salam. Ini Ustadz dipercaya gitu ya, menjadi tempat curhat yang rumah tangganya konflik. Jadi sama pasangan dua-duanya, tapi di belakang pasangan dua-duanya jadi nggak tahu gitu ya. Tapi perasaan apa sih nggak pernah menjadi solusi. Jadi dia teh cuma curhat teh masalahnya suaminya gini, yang istrinya juga suaminya gini gitu. Tapi pas dikasih nasihat, jadi semua teh hanya menjelek-jelekan pasangannya masing-masing gitu. Jadi nggak merasa menjadi solusi. Gimana ya untuk menyampaikannya kita solusinya itu gitu. Kadang kalau misalnya dikasih solusi, dia udah langsung nggak menghubungi lagi gitu. Jadi hanya tempat curhat untuk pas masalah dia aja, tapi pas dia dikasih solusi udah langsung udah nggak ada lagi. Tapi selalu kalau ada konflik kasih ini masalahnya gini gitu. Tidak menjadi solusi. Nah itu aja yang ini gitu. Gimana caranya? Baik. Pertama nih, kalau kita rajin ngaji, ada saudara-saudara kita yang jarang ke masjid atau jarang ke pengajian ya, pasti kita yang akan dijadikan tempat bertanya. Pertama yang harus kita miliki beban berat jenis kita. Gini, telur di air netral dia ngerelep tidak? Ngerelep. Kenapa tenggelam? Ya, karena berat jenis telur lebih dari air. Airnya dikasih garam, telurnya tenggelam tidak? Ngambang. Kenapa? Karena berat jenis air lebih dari telur, kan itu oleh garamnya. Bagaimana caranya supaya suara kita bisa masuk tek ke dalam hatinya? Urusan Allah. Tapi bagaimana supaya Allah membantu? Berat jenis kita harus lebih dari teman bicara kita, ya kan? Jadi pas bicara tetek, terus apa tuh yang harus kita lakukan supaya berat jenis kita lebih? Akhlak mulianya teruskan dan dibangun keikhlasan yang pertama. Yang kedua, fatahajjad bihi nafilatal lak, tahajud.
asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nanti Allah akan memberikan berat jenis yang bagus pada kita, sehingga kita ngomong sama anak aja nggak usah panjang-panjang, pendek aja udah nyerap gitu kan, sama anak ya. Sama suami tinggal nggak apa, nyerap langsung. Terus kaulan sakila, dia akan mendapatkan bahasa yang berbobot. Bahasanya sederhana tapi terasanya berbobot. Gitu. Jadi beratkan berat jenis kita dari lawan bicara kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan kecil hati. Bersyukur kita menjadi tempat curhat dia daripada dia curhat ke iblis, betul? Ke iblis, ke dukun, mending ke orang. Kita ya cukup lewat aja. Ini saya ada chat saya sekarang sampai hari ini yang belum saya balas 999 plus. Berarti di atas 1000. 200 sampai 500 diantaranya curhat. Yang curhat itu saya jawab. Dan di antara yang curhat itu ada yang curhat lagi dengan masalah yang sama. Bolak-balik tadi. Sebagai sim kuring, cangkel tuh. Cangkel irawa aslina, cangkel. Sebagai sim kuring ya. Tapi apakah saya harus putus asa untuk tidak membalasnya? Jangan, tetap saya baca. Ada sih yang kelewat karena banyak sok kelewat gitu ya, ada 1-2. Tapi akan saya jawab. Meskipun Ustadz boleh nggak saya nelfon? Janjinya sebentar. Iya Ustadz. Pelenyeng itu tidak, orang nggak berani kan saya memutus telepon, udah ya nggak bisa, hari memang nggak ada kerjaan mah. Lagi PSBB kamar itu, waduh nelpon berjam-jam, sampai akhirnya saya pakai headset cing. Sampai istri saya nanya, "Kenaon Pak?" Ngadangukeun, ya baik, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Nah apa juga assalamualaikum nggak ngesan, jadi naon ngadangukeun gitu. Coba saya bisa mendengar orang setengah jam cici gitu, iya Ustaz, kan diam aja. Apa yang terjadi? Dia puas dengan plong. Dan tugas kita hapus semua cerita dia dari benak kita. Sudah, jangan jadi obrolan ke orang lain. Beres. Insya Allah yang curhat ke saya aman, dan mau diobrolkan deh. Udah ada ngobrol jeung sahade. Apal tuh Bu Sri? Bu Sri. Sri mana? Serigala. Itu udah beres kan itu ya. Jadi tidak perlu kita sibuk, tidak perlu kita capek, mendengar aja. Bu, saya ditanya sama anak saya, "Bapak ngapain sih buang-buang waktu dengerin orang dari hari ayah waktunya kumaha?" Atau Pak mubazir aja? Enggak mubazir sayang, saya bilang. Kenapa? Suatu saat saya curhat kepada Allah, saya yakin Allah mendengar saya. Mangkaning curhat orang ke Allah sok angernya. Tadi, ya Allah suami saya, cek malaikat anger, kan gitu bener. Udah 3 minggu balik deh, ya Allah suami saya, suami sama tuh. Oke. Sabar dan berat jenis kita ditambah. Baik hadirin, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Salam kepada akang-akangnya di rumah ya, suami-suami tercinta. Saran saya, taati suami nomor 1, Ustadz nomor 18. Setuju? Pan aya nuka Ustadz, "Papa, kata Ustadz juga." Emang siapa? Tungtungna cek suamina naon, kawin ka ditu jeung Ustadz. Pan lieur teh. Pan urang nurudet ya. Taati suami nomor 1. Tapi Ustadz kadang-kadang sok ararane suami saya, mudah-mudahan taatnya berkah kita. Kebayang teh Bu, pas taat sama suami, iya Pak, ya siapa, plek ke maut, surga moal. Juara atuh eta mah ya. Jadilah ahli surga dengan kondisi ini. Kemudian saran saya yang kedua, untuk pengajian berikutnya dimanapun tempatnya, karena masjid pasti hanya lantai, tidak menggunakan karpet. Saran saya, berbekalah bantal untuk duduk. Da tiis atuh sok. Geus tiis kitu engke teh sok jalan teh truk da beku bujur teh. Tiis. Umur saya kalau diajak dingin begini langsung vertigo. Bisi ibu ge vertigo wati kan bahaya. Ya. Jadi nanti dimanapun pengajiannya pasti lantai dan tempat duduknya Bu jangan nekat Bu.
Ontur raos teu bisa. Pokoknya mah jaga kesehatan untuk anak, untuk suami. Ya, itu saja. Sekian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.